Walaupun nanti umpama ada beberapa yang saya kasih mereka daftar, tetap itu ada dalam pantauan saya. Karena kan saya membantu mereka juga. Ada yang mereka mungkin mereka kan harus mencapai target sekian. Nah, dia masih kurang, biasanya saya bantu. Nah, nanti yang lain lagi kurang mencapai target, saya bantu. Tapi kalau yang sudah bisa mencapai ya tidak. Supaya bantu mereka yang lain. Arahnya ke sana. Dia kok. Tetapi bapak kita mati, uang kita tidak nikmati. untuk anak so bapak. Ini masalah juga. Kita bisa Saya tidak mengerti yang itu. anak-anak kita jelas nanti tapi dapatnya ya pada saat kita mandek sedikit, mandat ya. makanya akan terjadi namanya itu. Pikiran kami begini, kalau andai kata kami dapat rezeki Bu, untuk menjawab 3 tahun ke depan, kami sistem setorannya itu ya namanya per tahun Bu, sehingga berbicara 3 tahun itu lebih di mempercepat bisa. Bisa. Kita masih berani, saya juga masih berani tabung 50.000 di CU toh. Kenapa? Nah, saya mau tanya dulu, ini harus saya buka kita puas. Karena kalau 50.000 itu kan memang kewajiban, ya toh? Ya mak. Di CU rata-rata ini bayar itu kan kewajiban kita 50.000. Ya, benar. Nanti baru sukarela berapa? Ya. Tidak bayar, kita tidak akan dapat bunga, susah pinjam, iya kan? Karena saya juga orang CU, saya juga nasabah CU, dan minimal kita bayar 50.000 aja kadang kita setengah mati mau bayar. Karena apa? Bukan tidak ada uang, kita anggap remeh, sudah nanti. Tapi untuk sirip pinang, untuk rokok dong, tetap lancar. Contohnya begitu, iya kan? Ini kita omong terbuka saja, kita keluarga. Iya terbuka. Gitu. Tapi kalau bapak mama dorang menabung 20.000 tadi akan bisa kalau lewat BPJS Tenaga Kerja. Karena kan kita kan bayar BPJS Tenaga Kerja, tapi kita tidak sadar kita ada nabung 20.000. Ya toh? 20.000 kita ada simpan, kita punya uang. Anggap saja uang ini kita tidak pernah ini simpan uang hilang. Pada saatnya berapa tahun kita ambil ini 20.000. Jadi sekarang tinggal pilih. Yang tahu kemampuan seseorang kita adalah kita sendiri, ya toh. Bisa juga gini, dalam satu keluarga, umpama bapak, mama, anak. Nah, ini kalau 36.800 berarti 100 sekian toh. Mungkin ambil kasarnya merasa diri tidak sanggup. Tidak sanggupnya mungkin ada bayaran lain ya toh. Nah, bisa 2 orang masuk 36.800, 1 orang 16.800 boleh, atau 1 orang 36.000, 2 orang masuk 16.800 boleh, terserah, atau semua mau masuk 16.800 boleh juga. Cuma saya mau buka wawasan, menabung itu penting, ya toh, untuk masa depan kita, ketika masa tua kita, kan namanya aja jaminan hari tua. Diharapkan ketika di saat hari tua kita tidak mungkin, kalau orang tua tidak bikin susah anak, sebenarnya sih orang tua tidak bikin susah anak saya yang kadang rada-rada kepala angin, ya toh bapak. Nah, terus orang kan kasihan kalau orang tua kemudian di masa tuanya tambah susah, kasihan. Maka dengan ikut jaminan hari tua ini, ada juga orang tua yang tidak mau bikin susah anak, dia biar anak mau bayar juga, mau ini dia tidak. Nah, ada orang tua yang begitu toh. Nah, dia punya uang jaminan hari tua gitu, yang 20.000 tadi. Kalau dia tabung tiap bulan 20, sekian tahun sudah jadi berapa? Dikali 7%, itulah yang didapat. Tidak ada potongan apa-apa. Hari tua ini 20.000 tadi saya bilang toh, 10.000, 6.800, 6.800 ini 20.000. 20.000 ini jaminan hari tua ini, di saat kita sudah tidak mampu lagi bekerja, kita masih punya uang untuk masa tua kita. Maksimal ambil di usia 64 tahun. Dari 64. Nanti kami tanya itu. Minimal tidak, maksimal baksuin, maksimal Bapak tanya itu, Mama. Nah, yang penting dibawa ke rumah sakit. Nanti itu semua ditanggung oleh BPJS. Apa yang ditanggungnya? Biaya tadi itu. Maka nanti minta aja kwitansi. Bapak kita bayar sewa otor 1 juta. Atau apa? Dia tulis. Maksimal perjalanan darat itu 5 juta.
Atau mungkin kecelakaannya parah, harus dilarikan ke Jawa, ke Jakarta, yang harus diterbangkan, mungkin kena parah. Itu maksimal di perjalanan udara itu 10 juta. Jadi kan naik pesawat kan bisa toh, diantar kerja, karena dia masih anak-anak, tetapi manfaatnya dia bisa terima nanti. Nah, BPJS Tenaga Kerja ini diberikan kepada orang yang dianggap sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa kerja. Apa yang menunjukkan seseorang itu sudah bisa bekerja adalah identitas, berarti KTP. Nah, bagaimana? Ada orang yang belum punya KTP. Nah, apakah bisa? Bisa. Dia pakai kartu keluarga, karena dia akan ambil adalah NIK-nya. Nah, kemudian orang-orang kita ini kan banyak sini yang mungkin dia belum 17 tahun, tapi dia mungkin juga karena untuk membantu keluarga, orang tuanya, hidupnya dia sendiri, atau dia putus sekolah, dia baru 14 tahun, 15 tahun, tapi dia suka kerja, dia bisa masuk juga. Yang penting, seseorang yang sudah bisa bekerja, dia bisa masuk BPJS Tenaga Kerja. Nah, BPJS Tenaga Kerja ini ada 5, dia punya manfaat. Ya, ada 5 manfaat. Pertama, jaminan kecelakaan kerja. Kedua, jaminan kematian. Ketiga, jaminan hari tua. Keempat, jaminan pensiun. Kelima, jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi yang 2 di belakang ini sekarang belum berlaku di sini. Ini kalau berlaku, ini saya ada perjuangkan di Jakarta sana. Kalau ini berlaku di sini bagus, ya toh? Jaminan pensiun, apalagi jaminan kehilangan pekerjaan. Kita kemarin banyak yang gelisah-gelisah, tapi kita tidak bisa. Ini pemerintah dan pengusaha, ya toh? Coba kalau kita ada jaminan kehilangan pekerjaan, ya toh? Kita dapat. Sumati baru dapat Nah, uang. ini 3 ini. Maima. Ya. Maksudnya dapat Jadi ke sekarang Sumati 3. baru dapat uang. Ya, kecelakaan kerja, kematian, dengan jaminan hari tua. Jamin, saya jelaskan satu-satu. Ini 3.